Baik, jadi berikut ini ada request khusus dari rekan Rian Saputra ya. Nah, Rian Saputra sedang request bagaimana kasus transaksi. Jadi misalnya begini, bendahara mengeluarkan uang untuk membeli alat tulis kantor dan uang ini dititip ke tim lapangan. Nah, kemudian pada hari yang sama bendahara juga meminta bantuan driver untuk bayar tagihan listrik ke kantor pos. Dia kasih 3 juta. Nah, untuk ATK dia kasih ke tim lapangan 5 juta. Masalahnya adalah biasanya kalau pada hari Sabtu kan petugas lapangan driver itu libur misalnya begitu ya. Tidak melakukan pembayaran hari itu, tapi mereka bayarnya nanti di hari Senin. Lalu nanti bukti pembayaran nanti mereka akan laporkan kembali kepada bendahara ya. Misalnya driver setelah dia beli bayar listrik dan tim lapangan beli ATK, mereka akan laporkan ke bendahara. Nah, kemudian kasus berikutnya. Jadi untuk tidak lupa bagaimana di hari Sabtu itu, nah bendahara akan mencatat dulu supaya dia tidak lupa. Dan nanti hari Senin baru dia mengakui kalau sudah dilaporkan oleh tim lapangan yang membeli ATK dan juga driver yang membayar tagihan listrik. Ya, dan uang yang dititip orang tersebut, kedua orang tersebut, dan pengembalian sisa belanja atau pembayaran ke kas kembali jika setelah terjadi transaksi. Oke, jadi begini, ini bisa terjadi tiga kemungkinan. Yang pertama, uang yang dititip ini pas sesuai dengan biaya. Nah, bisa pas. Tetapi kemungkinan yang kedua, uang yang dititip ini kurang. Misalnya, dia titip beli ATK 5 juta, ternyata kurang 50 ribu. Nah, nanti nomboklah orang lapangan ini untuk nombok. Atau ya dia suruh driver, kamu bayar nih 3 juta listrik. Ternyata sampai di kantor pos biayanya 3 juta 50 ribu atau 3 juta 200 ribu. Nah, maka kalau driver ada duit, dia akan nombok dulu ya, nanti baru diganti. Nah, seperti itu. Jadi selain tepat, selain pas, bisa lebih maupun kurang. Kurang tuh maksudnya begini. Ternyata biaya ATK ini kurang ya. Jadi biaya ATK yang dibelanjakan hanya 4.900.000. Jadi uangnya masih lebih ya, seperti itu. Nah, kemudian tagihan listrik ternyata hanya 2.500.000. Berarti ada kelebihan berapa? 500 yang dikembalikan oleh driver ini ke bendahara. Begitu juga dengan orang lapangan ke bendahara. Jadi ada 3 kemungkinan, yaitu uangnya pas, uangnya kurang, atau uangnya lebih yang dititip. Nah, sekarang kita bagaimana cara eksekusi di Ecoret Online. Jadi begini, kita langsung saja ya. Di Ecoret Online Anda harus siapkan akun dulu. Nah, di sini akun perkiraan. Nah, pertama Anda harus siapkan akun dengan tipe aktiva lancar lainnya. Nah, jadi Anda pilih di sini ya, aset lancar lainnya. Nah, jadi aset lancar lainnya ini Anda buat satu akun, misalnya ATK dibayar di muka dan listrik dibayar di muka. Atau kalau Anda mau gabung kedua-duanya menjadi biaya dibayar di muka, itu juga bisa. Ya, ini. Jadi ATK dibayar di muka dan listrik dibayar di muka. Nah, akun yang berikutnya yang harus Anda siapkan adalah akun expense atau beban. Nah, jadi expense ini Anda lihat di sini ada biaya listrik ya dan biaya alat tulis kantor. Nah, biasanya di sini di bagian administrasi nih. Nah, jadi ini ada biaya alat tulis kantor dan juga ada biaya listrik. Nah, biaya listrik biasa di biaya utilitas ya. Nah ini biaya listrik. Oke. Nah, kalau sudah siapkan akun seperti itu, maka kita lanjutkan transaksinya. Nah, anggap saja hari Sabtu ini tanggal 7 ya. Tanggal 7. Oke, saya klik ya, mulai. Jadi kita klik di kas bank, kita input di pembayaran. Nah, pembayaran jadi Anda input. Misalnya kalau Anda titip uang lewat kas, maka Anda pilih kas. Tapi kalau titip uang lewat bank, Anda pilih bank ya. Nah, misalnya kas IDR Jakarta. Nah, di sini saya gunakan tanggal 7 ya, hari Sabtu. Nah, saya pilih ATK dibayar di muka. Nah, oke, ATK dibayar di muka tadi berapa? 5 juta. Nah, saya masukkan di sini 5 juta. Nah, oke, keterangannya titip ke orang lapangan ya, dalam kurung misalnya Sambo. Oke. Lalu klik lanjut.
Kemudian yang berikutnya adalah dititip juga uang 3 juta. Nah, ini bisa dilakukan secara terpisah, di save baru dilakukan secara terpisah, atau bisa juga digabung di sini juga tidak apa-apa. Ya, misalnya Anda save jam 1, kemudian jam 2 baru Anda keluarkan lagi uang berikutnya. Nah, itu bisa ya. Nah, oke, ini saya gabung saja. Jadi listrik dibayar di muka. Nah, ini dia. Nah, setelah itu saya masukkan uangnya sebesar 3 juta. Nah, ini catatannya dititip ke driver. Misalnya Kuat Ma'ruf ya, Kuat Ma'ruf. Nah, misalnya begitu. Nah, bisa kita kasih info tambahan, catatan. Titipan bayar ATK atau titipan beli ATK ya, beli ATK ke Sambo dan listrik ke Kuat Ma'ruf. Penerimanya Sambo itu ATK, kemudian listrik itu Kuat. Nah, seperti itu Om Kuat. Nah, jadi maka total yang dikeluarkan adalah berapa? 8 juta, 5 juta tambah 3 juta. Oke, ini kan dilakukan pada hari Sabtu. Nah, ini bisa dicetak ya, dicetak atau disimpan. Nah, seperti itu. Biasanya bukti tanda terima itu manual ya, di buku kas atau sejenisnya. Jadi bukan dilakukan langsung di sini. Nah, tetapi kalau ini mau di-print juga sebagai bukti tanda terima ya, seperti ini. Nah, boleh nanti mereka tanda tangan di sini ya. Nah, disatukan atau mau dipisah juga tidak apa-apa. Nah, bisa dipisah untuk input buktinya ini. Nah, dengan demikian kalau Anda lihat di daftar laporan, kemudian di daftar laporan, sekarang kita buka neracanya ya. Nah, neraca di tanggal 7. Nah, di tanggal 7 hari Sabtu itu, maka akan kelihatan di sini ya. Nah, ATK dibayar di muka dan listrik dibayar di muka. Nah, jadi kita tidak akan lupa karena di neraca sudah di input ya, sudah ada di laporan neraca. Nah, sekarang berlanjut kasusnya. Nah, pada hari Senin. Nah, ini pada hari Senin mereka beli ATK, si Sambo dan si Kuat akan beli atau bayar tagihan listrik. Nah, setelah itu mereka datang laporkan. Nah, anggap saja bendahara ini namanya Eliezer ya. Nah, bendahara ini namanya Eliezer. Jadi mereka akan laporkan ke Eliezer hasil daripada pekerjaan mereka. Nah, di sini kita akan lanjutkan ya. Nah, pada hari Senin, maka kasusnya anggap saja ATK yang dibeli oleh si Sambo atau orang lapangan ini pas. Nah, bagaimana caranya? Klik di sini, klik di buku besar, lalu klik di jurnal umum, ya seperti itu. Nah, klik di jurnal umum. Jadi misalnya ini hari Senin tanggal 9. Nah, jadi langsung pilih alat tulis kantor ya, biaya alat tulis kantor. Nah, sebesar berapa di debit? 5 juta. Nah, setelah itu kita buat yang di kredit, yaitu ATK dibayar di muka. Nah, sebesar 5 juta kredit. Nah, kita masukin keterangan. Uang pas beli ATK oleh Sambo. Nah, misal begitu. Nah, kita simpan. Maka dengan demikian ya, ini kalau saya simpan. Nah, maka dengan demikian ATK akan hilang ya di tanggal 9. Nah, jadi di sini saya parameter, saya ke tanggal 9. Kita klik tampilkan. Nah, coba kita perhatikan, sekarang hanya tinggal listrik. Karena listrik belum dilaporkan oleh Kuat Ma'ruf atau si driver. Nah, dengan demikian selesai ya. Nah, apabila Kuat Ma'ruf datang kemudian melaporkan pembayaran listriknya 3 juta pas, maka di tanggal 9 ini buka jurnal umum, lalu buat lagi sini kan listrik. Berarti biaya listriknya di debit sebesar 3 juta. Nah, kemudian di kreditnya adalah listrik dibayar di muka. Nah, jadi listrik dibayar di muka sebesar 3 juta. Klik simpan atau cetak ya. Nah, kita klik simpan. Nah, kemudian di daftar laporan ini kalau kita lihat lagi, nah refresh, maka sudah tidak ada lagi ya. Nah, oke, sekarang saya masuk ke kasus yang kedua.
bagaimana kalau uang itu kurang? Nah, uang itu kurang sehingga menyebabkan orang lapangan atau Sambo ini dia harus nombok. Kemudian Kuat Ma'ruf juga harus nombok. Ya, karena uang yang dititipkan itu kurang, biayanya lebih besar dari uang tersebut. Oke. Sekarang kasus yang kedua langsung saja ya. Nah, saya hapus dulu jurnal umum ya. Nah, jurnal umum saya hapus dulu. Nah, berarti transaksinya kembali ya. Nah, ini. Jadi transaksinya kembali, yaitu 8 juta yang dikeluarkan. Oke. Sekarang kalau kita lihat kita refresh lagi ya, kita refresh. Nah, maka ATK dengan listrik sudah kembali ya. Nah, sekarang bagaimana kalau hari Senin itu uangnya kurang? Nah, uangnya kurang sehingga mereka harus nombok. Oke? Nah, saya langsung kasih contoh. Misalnya, ternyata alat tulis kantor itu biayanya 5.100.000. Sehingga Sambo harus nombok 100.000. Sehingga 100.000 ini akan diganti oleh bendahara, yaitu si Eliezer. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi caranya adalah klik di sini. Kita masuk di kas bank. Nah, jadi kita masuk di pembayaran. Nah, ini pembayaran. Jadi, kita masuk di pembayaran. Kenapa kita masuk di pembayaran? Karena mereka nombok, ya. Mereka nombok ini si Sambo dia nombok 100.000. Nah, cara inputnya seperti ini. Nah, berarti si bendahara Eliezer harus mengganti uang 100.000 punya si Sambo. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita masuk di sini. Kas bank. Lalu pilih kas Jakarta. Nah, jika dia mengembalikan dari kas Jakarta ya, uang tombokannya itu. Nah, di sini saya buat hari Senin. Nah, kemudian kita pilih biaya ya. Nah, biaya alat tulis kantor. Nah, berarti biaya alat tulis kantor ini sebesar 5.100.000. Nah, seperti itu ya. Nah, 5.100.000. Dan kita harus menolkan yang ATK yang dititip, biaya di muka tadi. Berarti dibayar di muka. Nah, berarti ATK dibayar di muka ini juga kita harus kurangi ya, yaitu sebesar berapa? Sebesar 5 juta. Jadi harus genap 5 juta seperti yang sebelumnya kita keluarkan. Nah, di sini ya. Nah, selanjutnya Anda harus klik di ATK yang dibayar di muka ini ya. Anda buat minus di sini ya. Buat minus. Nah, dengan demikian kalau Anda buat minus di sini, maka nilainya 100.000. Nah, 100.000 inilah yang berkurang dari kas kasir dikeluarkan bendahara untuk mengganti uang sebesar 100.000 yang merupakan uang hasil nombok oleh orang lapangan tersebut untuk pembelian ATK, karena harga ATK-nya melebihi 5.100.000. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di sini saya klik simpan atau saya klik cetak ya. Nah, ini cetak. Kita bisa klik cetak, kemudian cetakan ini akan ditandatangani oleh bendahara dan juga oleh orang lapangan. Nah, kita lihat hasil jurnalnya. Nah, jadi hasil jurnalnya kita lihat seperti ini ya, hasil jurnal. Nah, maka biaya di debit ya sebesar 5.100.000, ATK 0 ya, biaya ATK dibayar di muka ini 0. Nah, jadi sekarang kas kasir keluar 100.000 untuk menggantikan uang Sambo. Jadi bisa catatannya biaya ATK melebihi ya kan uang titipan 100.000. Nah, Sambo nombok jadi diganti. Nah, seperti itu bisa ya. Nah, penerima Sambo atau orang lapangan. Nah, sesuai dengan kasus yang ini. Nah, oke, seperti itu. Jadi ini nombok ya, Sambo nombok. Oke, seperti itu ya. Nah, kita klik simpan. Nah, jadi kalau kita klik simpan, sekarang kita lihat di daftar laporan, maka ATK akan hilang ya. Nah, saya refresh saja. Nah, kita lihat di sini ATK sudah hilang. Nah, tinggal listrik. Oke.
Sekarang kasus yang kedua. Ternyata Kuat Ma'ruf atau driver ini ya, dia pergi bayar listrik, sampai di kantor pos ternyata listrik yang dibayar hanya 2.500.000 saja, bukan 3 juta. Jadi dia harus mengembalikan 500.000 kepada bendahara atau Eliezer. Nah, bagaimana kasus yang seperti ini? Maka caranya seperti ini ya. Kita buka di kas bank, lalu kita input penerimaan ya. Nah, kita input penerimaan di sini, berarti kita pilih kas kasir Jakarta. Kenapa? Karena Kuat Ma'ruf akan mengembalikan 500.000 kepada bendahara dan bendahara memasukkan ke dalam kas kasir ya hari Senin. Nah, di sini kita akan pilih lagi ya. Berarti pilih yang pertama adalah listrik dibayar di muka. Nah, sebesar berapa? Sebesar 3 juta. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu pilih yang biaya listrik. Nah, pilih biaya listrik PLN. Berarti biaya listrik PLN ini kan cuma 2.500.000. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita buka di sini ya. Biaya listrik dibayar di muka dan kita buat minus. Nah, begini ya. Nah, jadi biaya listrik yang PLN kita buat minus, bukan listrik dibayar di muka, tetapi biaya listrik yang expense-nya itu kita buat minus ya. Nah, seperti ini. Coba kita simpan. Nah, begitu kita simpan, coba kita lihat jurnalnya ya. Nah, jurnalnya ini kalau kita lihat, maka kas kasir bertambah 500.000. Kenapa bertambah 500.000? Karena 500.000 ini dikembalikan oleh driver Kuat Ma'ruf. Nah, kemudian biaya listrik di muka yang tadinya di debit di jurnal balik ke kredit ya 3 juta. Nah, kemudian biaya listrik yang expense ini bertambah di debit ya. Jadi yang biaya listrik dibayar di muka di kredit, kemudian biaya listrik menjadi 2.500.000. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita lihat di laporan ya. Nah, laporan neraca per tanggal 9, misalnya saya lihat laporan neraca per tanggal 9, maka sekarang sudah habis ya. Nah, biaya dibayar di mukanya itu, ATK biaya di muka dan juga listrik dibayar di muka sudah selesai ya, sudah kembali nol. Nah, ini dia. Nah, tinggal piutang direksinya saja ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat di bagian akunnya, misalnya saya cek histori akun ya. Nah, saya cek histori akun untuk aset lancar lainnya yang dibayar di muka tadi ya. Nah, sekarang ATK sudah nol, ya kan? ATK sudah nol. Jadi kalau kita cek historinya sudah ada debit dan kredit. Nah, seperti ini. Nah, kalau begitu juga dengan listrik yang dibayar di muka. Nah, kita cek historinya. Nah, maka sudah kembali nol ya di tanggal 9. Nah, begitu ya. Jadi itu caranya untuk handle kasus seperti ini. Jadi semoga jelas ya Pak Rian Saputra. Semoga tutorial ini bisa jelas dan bermanfaat.